Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa, sebelum materi jangan lupa ya, lagi-lagi saya ingatkan jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Percaya deh sama omongan saya, kalau kita tuh rutin menulis doa-doa kita gitu ya. Kalau dulu kan saya ini ya, nulis di kertas gitu, buku-buku impian tuh saya buat. Nah ini saya persilahkan nih di video kolom komentar saya tuliskan aja doa-doa terbaik Anda. Kalau kita sering menuliskan doa-doa itu, dan apalagi kita benar-benar berdoanya itu berharap benar sama Allah gitu ya, supaya Allah kabulkan, pasti satu saat dikabulkan sama Allah. Makanya tuliskan saya doa terbaik Anda ya. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, dan segala macamnya ya Allah, utangku lunas, apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan saja ya. Jangan sepele dengan doa teman-teman semuanya. Itu doa senjata kita yang paling ampuh. Ya, Nabi itu katakan bahwa doa itu senjatanya orang mukmin. Maka jadikan doa itu sebagai senjata. Kalau Anda punya hajat, punya keinginan apapun tuh banyak-banyak berdoa. Termasuk kalau Anda saat ini ingin hutangnya lunas, ingin masalahnya selesai, ingin rezekinya lancar, banyak berdoa. Nah, itu tadi ya, tuliskan doa terbaik Anda. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya ingin bahas lagi-lagi tentang amalan dan yang kaitannya dengan hutang. Ini banyak yang bertanya ke saya gini ya, dia lelah, capek, bosan, ketakutan, khawatir karena tiap hari ditagih hutang. Dia bertanya ke saya, Pak, kenapa ya kok hutang saya nggak lunas-lunas? Dari tahun 2004 saya berhutang tuh sampai sekarang itu nggak lunas-lunas. Saya udah bingung banget, Pak. Saya rasanya sudah capek, sudah lelah. Saya sudah banyak melakukan usaha ikhtiar, tapi kok rasa-rasanya belum nggak selesai masalah itu. Saya sudah banyak melakukan ibadah dan sebagainya itu sudah saya kerjakan, tapi sampai saat ini hutang saya nggak lunas-lunas. Dari tahun 2004 nih, bayangkan teman-teman semua, dari tahun 2004 hutangnya nggak selesai-selesai. Ya baik, saya akan jawab itu ya. Gini teman-teman semuanya, kalaupun Anda sudah merasa mengamalkan A, B, C, D, misalnya mengamalkan sudah tahajud, sudah menjaga sholat, sudah tahajud, sudah banyak sholawat, pokoknya sudah banyak melakukan ibadah, dan pertolongan Allah juga belum datang, belum hadir. Saya meyakini gini deh teman-teman, menurut saya nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin. 2004 loh, 2004 itu berarti 21 tahun Anda itu nanggung hutang. Ini kalau memang benar-benar Anda serius minta ke Allah, datang ke Allah, nggak mungkin deh selama 21 tahun itu rasanya Allah tuh nggak ngasih pertolongan, tuh nggak mungkin. Yang sering terjadi itu gini ya, sebenarnya Allah itu sudah menolong, cuma kadang-kadang kita nggak peka dan kita merasa bahwa itu nggak bagian dari kerja Allah. Kita tuh merasa karena kerja keras kita, karena usaha kita, mungkin kebetulan. Padahal sebenarnya menurut saya tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Semuanya itu sudah dalam skenario-nya Allah. Nah itu kadang-kadang yang kita nggak peka. Kemudian ini teman-teman semuanya, lagi-lagi gini, kalau memang benar-benar Anda sudah riyadhah, benar-benar mendekatkan diri sama Allah, nggak mungkin juga deh dari tahun 2020, dari tahun 2004 itu nggak mungkin nggak Allah tolong, itu nggak mungkin teman-teman semuanya. Nah maka dari itu coba cek ibadahnya. Ini selalu saya sampaikan ya, coba Anda benar-benar cek ibadah Anda, hati Anda. Karena gini, banyak orang itu ibadah dia hanya kewajiban saja. Ibadah itu nggak dia jadikan sebagai kebutuhan. Kemudian dia beribadah itu hanya fokusnya itu pada keajaiban, pada lunas utang, rezeki lancar. Ya boleh. Ketika kita beribadah, berdoa sama Allah supaya hutang lunas, supaya rezeki dimudahkan, itu boleh. Teman-teman semuanya boleh. Tapi ingat teman-teman semuanya, lagi-lagi yang diperlukan ini adalah bagaimana keikhlasan hati kita dalam beribadah. Saya mengatakan begini bukan berarti saya orang yang sudah ikhlas, sudah ridho, enggak. Ini sesuai pengalaman yang saya alami saja dulu ya. Dulu tuh juga saya begitu. Saya sudah riyadhah gitu. Bahkan saya sempat putus asa gitu ya. Di video pokoknya saya udah lama saya jelasin di video itu. Dulu tuh saya saking galaunya, saking nggak enaknya, saya pernah loh sampai nggak kerjakan ibadah apapun saking putus asanya, karena saya sudah merasa sudah kerjakan tahajud, sudah baca Quran, sudah ngamalkan zikir ini dan itu dan segala macam, tapi kok pertolongan Allah nggak datang, keajaiban Allah nggak hadir. Hidup saya tuh seolah dibiarin sama Allah, nggak dikasih solusi dan segala macamnya. Sementara ketika saya lihat teman-teman yang dia nggak ibadah, yang nggak kita bilang lah dalam tanda kutip ya, orangnya nggak ada niat untuk memperbaiki diri, hidupnya biasa-biasa saja. Saya dulu melihatnya begitu.
dibanding saya yang sudah berupaya sholat malam, banyak berzikir, tapi kok belum datang pertolongan Allah. Saya pernah ngalamin itu. Nah, hingga akhirnya saya itu berpikir sesuai arahan guru saya. Beliau tuh bilang begini, beribadahlah jangan karena dunia, tapi beribadahlah benar-benar karena kita mengharapkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, insya Allah apapun yang menjadi masalah, insya Allah diselesaikan sama Allah. Apapun yang menjadi hajat kita terbentur masalah, kita termasuk banyak utang, insya Allah Allah bukakan jalan. Yang penting syaratnya satu, kata beliau, kata guru saya, kamu belajar ridha, kamu belajar ikhlas, kamu belajar menerima. Makanya selalu saya sampaikan di video saya itu, bahwa yang terpenting itu adalah terima, sabar, ridha, ikhlas. Bisa jadi kita ini beribadah sama Allah, kita berharap pada Allah, tapi juga berharapnya pada manusia. Contohnya apa? Kita minta, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah lunasin utangku, tapi kita minta tolong ke teman, akhirnya berharap ke orang, berharap ke yang lainnya. Ya memang ini nggak mudah, ini sesuai pengalaman saya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, ini secara pengalamannya. Saya juga dulu begitu, menunggu keajaiban, kemudian berharapnya itu sama Allah, satu sisi juga berharap pada manusia. Keikhlasan itu belum kita latih, ya akhirnya ngambang dan merasa seolah pertolongan Allah itu belum datang. Hingga pada akhirnya pun saya itu benar-benar belajar untuk menerima, untuk ikhlas, untuk ridha. Dengan rasa nggak enak, rasa bingung, rasa cemas, saya berusaha untuk bagaimana menjadikan Allah itu sebagai benar-benar tujuan. Alhamdulillah pertolongan itu datang. Nah, sekarang kita cerita amalan, berkat amalan. Gini teman-teman, ini sesuai pengalaman saya ya. Guru saya pernah bilang, kalau kamu sudah banyak berdoa, sudah banyak melakukan ibadah, tahajud, tapi doamu belum terkabul, kata guru saya, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun sama Allah. Nah, makanya di video-video sebelum itu pernah saya sampaikan, saya itu pernah, saya kalau nggak saya lebih 30 hari lah, 30 hari atau berapa saya lupa itu ya, saya pernah berdoa hanya minta ampunan aja sama Allah, nggak minta yang lain. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Jika memang kesulitan ini disebabkan karena dosaku, ampuni aku, ya Allah. Beristighfar. Guru saya itu bilang begini, jangan tinggalkan istighfar 1000 kali setiap hari. Jangan tinggalkan itu. Nah, itu yang saya lakukan. Makanya di panduan Riyadhah di kelas online punya saya itu, yang saya arahkan itu ada salah satu amalan yang menurut saya itu ini ya, benar-benar harus dikerjakan. Jangan tinggalkan istighfar dalam satu hari itu 1000 kali. 1000 kali ini manfaat istighfar luar biasa teman-teman, dan perlu dipahami karena semua kesulitan yang kita alami, sulitnya rezeki kita itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Nah, dosa ini jadi penghalang atas doa-doa kita yang kita panjatkan sama Allah. Menghilangkan hijab, penghalang-penghalang ini apa? Ya minta ampun, bertobat sama Allah, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anda sholat taubat, setelah sholat taubat Anda banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan setengah jam sebelum subuh itu perbanyak istighfar. Setelah saya tahajud itu banyak minta ampun sama Allah. Insya Allah ya, sesuai dengan pesan guru saya bahwa istighfar itu adalah salah satu amalan yang bisa mempercepat terkabulnya doa dan hajat Anda. Nah, jadi kalau kita banyak keinginan, ya ingin dapat solusi, ingin ada perubahan hidup, perbanyak istighfar. Nah, amalan itu kan banyak ya, ada sholawat, ada istighfar, ada baca Quran dan lain sebagainya. Tapi istighfar ini termasuk salah satu amalan yang menurut saya ini benar-benar luar biasa. Karena dengan istighfar itu selain solusi kita temukan, hati kita itu tenang, kemudian hati kita itu ikhlas, hati kita ridho, hati kita sabar, sehingga dengan rasa itu nanti Allah akan memberikan jalan, yang jalan itu sama sekali nggak terduga-duga. Nggak pernah kita duga-duga, oh tiba-tiba ada yang menolong, oh tiba-tiba seperti ini, oh tiba-tiba yang tadinya ditagih hutang dengan galak akhirnya banyak yang terjadi. Cuma yang menjadi masalah sekarang, kadang-kadang kita itu terlalu fokusnya pada keajaiban, pada hasil. Kita ngamalin istighfar nih, sudah istighfar, sudah sholawat kok belum ada keajaiban. Nah, itu dia. Anda nggak usah pikirkan keajaiban, nggak usah pikirkan solusi, amalkan saja. Yang penting yakin saja dulu, yakin amalkan. Nah, sekarang gini, saya kasih tips buat Anda ya. Coba Anda targetin deh, Anda targetin 40 hari tanpa putus Anda ngamalin istighfar 1000 kali. Ya, Anda bisa cicil atau Anda bisa lebih banyak dari 1000 itu. Misalnya kan habis sholat wajib Anda istighfar 100 kali, yang 5 kali itu ya subuh, zuhur, asar. Habis selesai itu Anda istighfar astagfirullah. Anda habis sholat taubat istighfar, habis sholat tahajud istighfar, lagi kegiatan, lagi berjalan, lagi bekerja banyak istighfar, astagfirullah. Nah, muncul pertanyaan, Pak, utangnya gimana? Kan sudah ditagih, harus dibayar.
orangnya nggak mau nih kita tunda-tunda janji-janji, nggak mau sekalian, ya terus mau bagaimana? Bukan kita nggak mau bayar utang, bukan kita nggak mau ikhtiar bekerja. Kita kan tetap berusaha menjemput rezeki, mencari pekerjaan, berusaha untuk niat bayar utang, tapi uangnya belum ada. Kita niat bekerja, ikhtiar, tapi kita sudah berikhtiar belum dapatkan itu. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Sabar dan tetap baik sangka dan terus berusaha, terus mencari. Sampai Allah berikan jalan yang kita nggak tahu kapan Allah kasih jalan. Tapi yang jelas tugas kita itu bukan memikirkan kapan Allah menolong, kapan Allah itu melunasi utang kita, dari mana Allah nanti menyelesaikan masalah kita. Itu bukan urusan kita. Tugas kita itu amalkan saja, kemudian yakini bahwa insya Allah kalau kita ikutin perintah Allah, kita kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Siapa orang yang banyak istighfar, kata Nabi, siapa orang yang banyak istighfar, maka Allah itu akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Siapa orang yang banyak istighfar, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupnya. Nah, kalau Rasulullah sudah katakan begitu, berarti tugas kita tuh harus kita amalkan dan kita yakini. Udah amalkan saja. Hadapin semua hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan itulah kenyataan hidup, itulah faktanya, itulah takdir, itulah ketetapan Allah yang harus kita lewatin, yang harus kita jalani. Tapi percayalah, kalau kita terus bersandar, berharap sama Allah, pasti Allah tolong, pasti Allah buka jalan. Nah, jadi kalau buat teman-teman semua, kalau yang saat ini kamu merasa doamu belum terkabul, hutangmu kok nggak lunas-lunas, saran saya perbanyak istighfar. Itu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.